Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Astrid Trukmasari dengan NIM 5042314 dari kelas 1A Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Syariah Ekonomi Syariah, Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan merangkum apa itu rangkuman Pancasila. Pancasila, sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia. Patutnya kita sebagai warga Indonesia kita tahu apa itu yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, tujuan Pancasila, nilai-nilai Pancasila pada kehidupan. Pancasila sendiri mempunyai lambang Garuda, dan sekaligus di dalam lambang Garuda terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan dari 5 sila Pancasila. Baik, asal kata Pancasila. Etimologi kata Pancasila berasal dari India, yaitu yang disebut dengan kasta Brahma, yaitu penggalan kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Berarti secara harfiah bisa diartikan sebagai 5 dasar. Ini masuk tentang sejarah istilah Pancasila. Tidak lengkap kalau kita tidak mengetahui juga apa sih yang dimaksud dengan sejarah istilah Pancasila. Mulai dikenal dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam masyarakat maupun kerajaan, meski 5 sila itu belum dirumuskan di dalam undang-undang, belum dirumuskan secara konkret. Dan kitab Sutamo karangan Empu Tengtular, Pancasila mempunyai arti berbantu sendia 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5. Dalam agama Buddha terdapat juga istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila, yang artinya 5 penggalan, 5 pantangan atau 5 larangan. Apa aja itu? Yang pertama, tidak boleh mencuri. Yang kedua, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh melakukan kekerasan. Dan yang 5, tidak boleh minum minuman keras atau obat-obat. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang terpendam sekian lama abadnya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan filsafat negara, melainkan lebih luas lagi, yaitu filsafat bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Dan berarti Pancasila merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan tingkah laku yang baik dan penting, atau yang tingkah laku yang baik dan benar. Yang ketiga, menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan filsafat dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta mempertahankan bangsa Indonesia dan negara Indonesia.
Dan itulah tadi 3 fungsi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama tadi menurut Insinyur Soekarno, yang kedua menurut Muhammad Yamin, yang ketiga menurut Notendegoro. Nah, yang sekarang memasuki fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volgeist. Artinya yaitu bisa disebut dengan jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia itu di sini berperan memberi corak khas bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Diwujudkan dengan tingkah laku, sikap mental, sehingga ciri khas ini disebut dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ialah Pancasila itu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi, setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila. Nah, yaitu sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, cita-cita hukum, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Terus tuh meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional. Terus tuh juga ada yang disebut dengan cita-cita politik mengenai bentuk tujuan suatu negara, sifat negara, dan cita-cita moral mengenai kehidupan agama dan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah harus berpedoman menjadi Pancasila menjadi petunjuk kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral bangsa dan kebudayaan harus bersumber dari Pancasila. Juga merupakan salah satu tujuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Nah, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila jelas termuat di Undang-Undang 1945, sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa Indonesia yang menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafat hidup bangsa. Maksudnya, fungsi Pancasila sebagai falsafat hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling benar, bijaksana, dan cocok untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat. Nah, Pancasila sebagai dasar negara hidup bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maksudnya, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara segala sesuatu kehidupan seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila juga digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Maksudnya, fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia, karena Pancasila dianggap mempunyai nilai-nilai paling bijaksana, adil, dan benar. Diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Maksudnya, pada saat bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bangsa ini belum memiliki undang-undang negara yang terakhir yang tertulis. Untuk itu, PPKI atau bisa disebut dengan Pergerakan Proklamasi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang merupakan mendasar dari Indonesia, mendasar dari Pancasila. Dan PPKI merupakan badan sebagai tempat-tempat perwakilan, sebagai tempat wakil-wakil rakyat Indonesia, sehingga Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat dan untuk membela. Memasuki tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila itu ada 5. Yang pertama, menghendaki bangsa yang religius, yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil dan secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang terakhir, yang kelima, menghendaki atau menjadi bangsa Indonesia yang nasionalis dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, sikap Pancasila pada kehidupan sehari-hari, yaitu sikap yang sesuai dengan sila pertama, berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Dan yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat sesama yang beragama. Dan yang keempat, tidak memaksa suatu agama untuk adil, untuk tidak memaksa suatu agama pada orang lain. Nah, sila kedua dari Pancasila merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya yaitu sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Contohnya dari sikap yang mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menyediakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh sama Tuhan. Membela keberanian dan keadilan, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat itu menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak melakukan diskriminatif. Dan memasuki sila yang ketiga dari Pancasila yang berbunyi itu Persatuan Indonesia. Contoh sila
dari ketiga ini, yaitu sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta pada tanah air Indonesia. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan tidak merendahkan bangsa kita. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Dan yang kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan memasuki sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dan mufakat dalam suatu masalah. Dan contoh sikap yang mencerminkan dari sila keempat yaitu adalah yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan memasuki sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila ini berhubungan pada perilaku kita dalam sikap adil kita adil pada semua orang. Dan contoh sikap yang mencerminkan sila kelima dalam Pancasila yaitu yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Dan yang ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan atau persaudaraan. Yang kelima, menghormati hak dan kewajiban. Oke, baiklah, memasuki materi selanjutnya ialah gotong royong. Gotong royong ialah suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut itu membutuhkan banyak orang supaya pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar, mudah, dan cepat selesainya. Dan gotong royong ini sudah termasuk dalam Pancasila, yaitu terdapat dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, manfaat gotong royong ini ada 3. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua kepedulian. Yang ketiga, berbagi. Yang pertama, kolaborasi, yaitu kita bekerja sama dengan orang lain. Dan kolaborasi ini kita dapat mengasah kemampuan berkomunikasi kita dalam berorganisasi. Artinya kita berani mengambil risiko peran dalam kelompok dan peran tersebut berjalan dengan baik, yaitu artinya juga kita bertanggung jawab dalam gotong royong tersebut ketika diamanahkan sesuatu. Yang kedua yaitu kepedulian. Karena kita melakukan pekerjaan bersama-sama dalam gotong royong, jadi kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah rasa kepedulian atau persatuan terhadap suatu kelompok gotong royong. Ini artinya kita memiliki kepedulian terhadap orang lain dalam kepedulian bersama lingkungan. Jadi lingkungan kita jadi damai dan aman. Yang ketiga yaitu berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kita berbagi waktu dan tenaga dalam bekerja. Jadi kita menyesuaikan pekerjaan tidak hanya itu yang dilakukan. Dan dalam pekerjaan mungkin kita bisa berbagi tentang informasi atau ilmu yang kita ketahui. Kemajuan bersama. Untungnya ilmu itu tidak dapat berkurang ketika kita berbagi, malah makin bertambah banyak ilmu yang kita punyai
karena ketika kita saling bertukaran pikiran, maka kita akan memperluas wawasan. Jadi ilmu tadi bukannya makin berkurang, tetapi ketika kita berbagi ilmu kepada orang lain, ilmu itu akan makin bertambah. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran gotong royong dalam sekolah. Artinya, di lingkungan sekolah banyak kesempatan dalam gotong royong. Seperti membersihkan sekolah, membersihkan kayak kelas atau halaman sekolah dan lain sebagainya. Di situ kita mempunyai kesempatan melakukan dengan sungguh-sungguh dan berusaha melakukan peran gotong royong tersebut dengan baik agar memberi lebih baik dalam kelompok gotong royong tersebut. Contoh kedua yaitu gotong royong dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, seperti kayak membersihkan masjid. Nah, ketika mau ada acara, otomatis masjid akan dibersihkan supaya masjid tersebut terlihat rapi, bersih, dan wangi. Dan itu dilakukan rame-rame supaya pekerjaan tersebut cepat terselesaikan dan terlaksanakan dengan mudah dan ringan. Dan contoh ketiga seperti kita membantu ibu di rumah, yaitu seperti kita bisa membantu ibu dengan mencuci piring, menyapu, mengepel, mencuci baju, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Apa yang kita bisa kerjakan di rumah dengan membantu ibu, supaya hati ibu bisa senang ketika kita bantu, dan pekerjaan ibu bisa ringan karena kita melakukannya bareng-bareng atau bersama-sama. Jadi pekerjaan ibu akan lebih ringan karena kita lakukannya dengan bersama-sama dan ibu tidak merasa kecapean. Nah, jadi mungkin ini yang saya dapat sampaikan dari peran gotong royong dan apa itu manfaat gotong royong. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan materi Pancasila dan gotong royong. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.